Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 bersama Ibu Nur Rahmatul Hasanah SPDI, Guru PAI dari UPTD SD Negeri 3 Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Anak-anakku, karena pada hari ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, maka Ibu tidak henti untuk mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokoler kesehatannya. Ingat selalu 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, membatasi mobilisasi. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Dan jangan lupa juga yang terakhir dan yang paling penting, yaitu 1D, doa. Kuatkan selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua dilindungi olehnya dari berbagai macam penyakit, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita hari ini dimudahkan olehnya dan kita juga diberi ilmu yang berkah, banyak dan bermanfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca surat Al-Kafirun bersama-sama sebagai pembiasaan sebelum kegiatan belajar bagi siswa kelas 6. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita hari ini lancar, dimudahkan olehnya, dan kita juga diberkahi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Pertemuan kita kemarin, kita membahas apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Pertemuan kita kemarin, kita membahas tentang makna zakat dan macam-macam zakat. Ada yang masih ingat tidak? Macam-macam zakat secara garis besar ada berapa? Ya, benar. Macam-macam zakat secara garis besar terbagi 2, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Untuk zakat mal sendiri itu juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian dan sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 2 sub pembelajaran. Yang pertama yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, hikmah berzakat. Silahkan
Silakan anak-anakku buka buku paketnya halaman 37 sampai 39. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melalui pembelajaran kita hari ini, anak-anakku diharapkan 1. Mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih mereka? Nanti akan kita bahas ya. Kedua, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, itu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan, yaitu orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Nah, siapa saja golongan orang yang berhak menerima zakat menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60? Golongan orang yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Siapa fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 3. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat yaitu mu'allaf, yaitu orang yang non-muslim yang berkeinginan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima itu gharim. Siapa gharim? Yaitu orang yang berutang karena kepentingan bukan untuk maksiat, berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam yaitu fisabilillah. Siapa dia? Yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu riqab. Siapa? Yaitu hamba sahaya yang ingin merdeka. Jadi karena ingin merdeka, mereka mengumpulkan uang untuk membayar kepada majikannya sehingga mereka bisa merdeka, tidak lagi menjadi hamba sahaya. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yakni orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Kalau istilah sekarang disebutnya santri ya. Santri yang sedang menuntut ilmu itu termasuk ke dalam mustahik zakat, yakni
yaitu hikmah berzakat. Hikmah berzakat ada 5. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Terakhir, kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun orang tersebut mempunyai harta yang berlimpah, yang banyak, itu tidak pantas untuk disombongkan. Kenapa? Karena semuanya adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya itu terdapat sebagiannya adalah hak dari orang-orang miskin. Alhamdulillah, untuk pembahasan pelajarannya telah selesai. Selanjutnya mari kita kerjakan latihannya. Silahkan anak-anakku buka buku paketnya halaman 41. Nah, ada bagian B, yakni menanggapi pernyataan. Silahkan anak-anakku tulis di dalam buku tulisnya masing-masing, buku tugas PAI-nya. Lalu kalian isi ya pernyataan-pernyataan di bawah ini. Isi pernyataan tersebut dengan S apabila setuju, KS atau apabila kurang setuju, dan TS apabila tidak setuju. Yang bagian C juga diisi, yaitu mengisi atau melengkapi pernyataan dalam kolom-kolom yang ada. Contohnya lihat di kolom yang pertama, zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat titik-titik. Isinya adalah zakat mal. Untuk yang selanjutnya silakan anak-anakku isi sendiri ya. Nah, tugasnya ini silahkan tulis di buku tugasnya masing-masing, khusus PAI tentunya ya. Nanti silahkan dikirimkan kepada Bapak atau Ibu guru PAI-nya masing-masing. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nah, sebelum ditutup kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari Ibu, apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua dapat